Selamat pagi anak-anak, kembali kita bertemu dalam pembelajaran tema 2, subtema 3 pembelajaran 2. Kali ini kita akan mempelajari tentang penggunaan energi alternatif. Berbagai macam kerusakan lingkungan yang terjadi di lingkungan kita, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan tersebut. Salah satunya adalah dengan menggunakan energi alternatif. Dengan energi alternatif bertujuan mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti minyak bumi. Karena apa? Proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukannya. Alternatif, kita mengurangi kerusakan lingkungan, pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Salah satu cara paling bijak yang dapat kita lakukan adalah dengan berhemat energi atau menggunakan energi alternatif. Beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang energi alternatif, yaitu angin, air, gelombang laut, kemudian panas bumi, biogas, bahan bakar bio, dan sebagainya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan berikutnya, kita perhatikan gambar berikut. Kita perhatikan di sini ada ibu yang sedang masak, kemudian ada anak yang sedang tidur, di mana televisinya dalam keadaan yang menyala. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa penggunaan energi listrik yang harusnya kita hemat ternyata terjadi pemborosan. Karena ketika kita sedang melihat TV, harusnya TV kita matikan untuk menghemat energi listrik. Untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca buku tema 2 halaman 102. Di situ ada sebuah bacaan bahwa beberapa teman dari si Udin dan temannya sudah mengenal tentang energi minyak bumi. Di situ dijelaskan bahwa energi minyak bumi membutuhkan waktu yang sangat panjang, bahkan jutaan tahun, sehingga kita sering mendengar kata-kata hemat energi. Untuk menghemat energi listrik, menghemat bahan bakar kendaraan, menghemat air, dan beberapa sumber daya alam yang dikonsumsi oleh warga sekitar kita. Kita lihat bahwa sepanjang hari televisi di rumah juga selalu menyala. Ada atau tidak ada orang yang menonton, sering kita melihat bahwa kebiasaan masyarakat masih seperti itu. Seperti gambar yang Ibu tunjukkan tadi, ada ibu masak, kemudian televisi menyala tanpa penonton. Dari situ kita seharusnya mengingatkan anggota rumah untuk menghemat penggunaan listrik. Karena memang penggunaan listrik adalah hak kita, hak masyarakat. Namun, kewajibannya adalah membayar tagihan. Dengan membayar tagihan, seharusnya kita juga menghemat pemakaian. Ada beberapa juga ibu yang selalu mengendarai kendaraan bermotor untuk urusan apapun. Bahkan belanja ke tetangga yang terdekat pun terkadang ada beberapa tenaga kita yang menggunakan kendaraan bermotor. Padahal kendaraan bermotor membutuhkan bahan bakar motor seperti bensin dan sebagainya. Apabila jaraknya lebih dekat, selain menggunakan motor, ada cara yang lebih hemat, murah, serta sehat, yaitu dengan cara menggunakan sepeda. Selain kita mempunyai hak, kita juga mempunyai kewajiban untuk melakukan penghematan. Dan apabila ada beberapa keluarga kita yang melakukan pemborosan energi, maka kewajiban kita untuk mengingatkan tentang penghematan energi. Mengapa kita dari bacaan di halaman 102 kita bisa mengambil hikmahnya? Bahwa membiasakan menghemat energi sejak dini akan menjaga kelangsungan hidup generasi mendatang. Selalu berhemat energi juga cara yang paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat, ini adalah kewajiban kita. Ada hal-hal baik yang sudah dilakukan warga sekitar.
Pertama, warga selalu mematikan lampu saat siang hari. Ada warga yang bepergian menggunakan kendaraan bersama-sama atau menggunakan sepeda, sehingga selain sehat, juga murah, serta hemat energi. Atau kalau tidak sepeda juga bisa melakukannya dengan berjalan kaki. Kemudian ada juga yang mematikan komputer ketika tidak digunakan. Bahkan kalau kita biasanya menonton televisi ataupun keluarga kita menonton televisi, biasanya segera mematikan ketika acara selesai. Banyak anak menggunakan sepeda untuk pergi ke sekolah. Namun selain ada beberapa hal yang sudah baik di masyarakat, kita juga sering melihat beberapa hal yang belum baik. Contohnya, warga yang membiarkan keran air tetap terbuka sehingga air terus keluar. Melakukan pemborosan air artinya juga melakukan pemborosan energi. Energi air menggunakan sumber daya listrik. Dengan membuang air, otomatis kita juga membuang energi listrik. Kemudian masih ada juga beberapa warga masyarakat yang membiarkan lampu terasnya tetap menyala di siang hari. Bahkan ada warga yang belum menggunakan alat listrik hemat energi. Beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas alat listrik yang hemat energi seperti penggunaan lampu LED dan sebagainya. Bahkan ada beberapa warga yang menggunakan motor ke warung, bahkan membiarkan lampu halaman menyala di siang hari. Apa yang bisa kita simpulkan bahwa kita mengambil kesimpulan bahwa sebagian warga masyarakat sudah melakukan tindakan menghemat energi, tetapi masih ada pula yang tidak melakukan penghematan energi. Apa dampak dari tindakan yang dilakukan oleh warga masyarakat? Yaitu, perilaku yang tidak menghemat energi pastinya merugikan orang lain. Sebagai warga masyarakat yang baik, kita harus menghemat energi. Karena kita perlu menghemat energi, karena energi yang ada di alam jumlahnya sangat terbatas. Jika tidak digunakan dengan bijak, maka energi tersebut akan habis. Terutama pada sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Tindakan yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi, yaitu misalnya menggunakan kendaraan bermotor seperlunya saja, menghemat penggunaan listrik, mematikan TV jika tidak ditonton. Sedangkan tindakan yang tidak menghemat energi, misalnya menyalakan lampu pada siang hari, kemudian menyalakan televisi tanpa ditonton, menggunakan listrik secara berlebihan. Menghemat energi adalah kewajiban seluruh masyarakat. Dengan menghemat energi, kita ikut menjaga lingkungan di sekitar kita. Anak-anakku, dalam kondisi pandemi ini kita harus menjaga kesehatan kita baik-baik. Kita harus bisa menjaga diri baik-baik. Menjaga kesehatan dengan menggunakan masker ketika keluar, mencuci tangan. Ketika menyentuh apapun, segera mencuci tangan kita. Berusaha menghindari kerumunan, sehingga kita juga bisa menjaga diri kita dan diri orang lain. Terus belajar dan tetap semangat. Demikian tadi yang perlu Ibu sampaikan. Tetaplah membaca,
teruslah membaca dan perbanyak membaca untuk meningkatkan ilmu kita sekalian. Karena semakin banyak membaca, semakin banyak kita tahu.